Nah, itu adalah perbedaan mendasar dari globalisasi di abad 19 dan abad 21. Sudah jelas bahwa proses globalisasi itu sudah memiliki dampak besar di negara-negara berkembang. Dan negara-negara berkembang juga memiliki banyak sekali perjanjian atau kerjasama secara ekonomi, politik, dan pemerintahan lain atau diplomasi yang lain. Contoh salah satu bentuk kerjasamanya itu ada AFTA, ada NAFTA, ada APEC, dan WTO. Iya, Mbak Asika. Yang paling, iya aku juga banyak sekali barang Indo di sini. Di sini contohnya kalau teman-teman ke Taipei Zoo, ya ke Taipei Zoo, itu kan ada yang kayak yang di rumah-rumah panda, itu kan ada sandal jepit kan ya dari rotan dijualnya kan di Taiwan kan, di Taiwan, dan itu menurut orang Taiwan yaitu khas karena gambarnya adalah gambar panda. Tetapi mereka nggak lihat bahwa di baliknya sandal rotan itu tuh ada tulisan Made in Indonesia dan Original from Indonesia. Jadi itu negara negara kita adalah negara yang memproduksi, tetapi dalam dalam asumsi customer atau pembeli itu adalah barang produk lokal karena memang mungkin panda itu kan khasnya dari Cina kan, termasuk di Taiwan, meskipun Taiwan cuma punya 2 dan yang dimunculin pandanya cuma 1. Nah, itu kan maksudku adalah di mana proses globalisasi barang dari Indonesia itu masuk ke negara lain. Tetapi dalam proses globalisasi juga Indonesia kurang memiliki hak paten terhadap produknya sendiri, sehingga itu diklaim sebagai barang atau produk lokal dari negara lain. Gitu. Coba teman-teman kalau ke Taipei Zoo, lihat ada sandal rotan yang gambarnya panda dan itu hitam putih gitu. Nah, itu asli dari Indonesia. Makanya kalau beli sandal rotan mending di Indo aja, keluarganya suruh ngirim daripada ke Taipei Zoo beli sandal rotan. Ada pertanyaan dari definisi globalisasi. Udah ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Nah, proses globalisasi itu mau nggak mau pasti harus ada yang dukung kan proses globalisasi itu. Kenapa kok bisa terjadi proses globalisasi? Untuk menyukseskan ide globalisasi tersebut, maka di sejumlah elemen yang harus ada sejumlah elemen yang dapat mendukung percepatan dari implementasi globalisasi itu. Yang pertama adalah swastanisasi. Di sini, swastanisasi itu maksudnya apa sih? Pengubahan dari sektor publik menjadi sektor pribadi atau swasta. Alasannya kenapa? Karena menurut masyarakat sekarang adalah sektor publik dianggap kurang efisien dan produktivitasnya sangat rendah dan kinerja pengelolaannya pun kurang profesional, sehingga kebanyakan dengan mudah negara asing akan membentuk negara lain akan membentuk perusahaan asing di negara tertentu dan itu bersifat swasta.
Yang kedua adalah kooperatisme. Di sini artinya adalah pandangan bahwa negara merupakan sekumpulan lembaga dan pemerintah tidak lagi merupakan suatu lembaga ekonomi kecil, walaupun bukan yang terkecil. Jadi artinya di sini kita bukan lagi menghitung individu per individu, tetapi dari negara per negara. Dan tugas dari pemerintah adalah dia membentuk atau bekerja dalam kegiatan diplomasi, yaitu membentuk perjanjian-perjanjian dengan negara lain, di mana kita membentuk perjanjian untuk memudahkan akses barang Indo masuk ke barang Taiwan, akses dari beras Thailand masuk ke beras Indo. Jadi kayak proses ekspor impor, terus pajak yang harus masuk berapa kuota barang maksimum yang harus masuk, berapa barang yang harus dikirim. Nah, pemerintah berfungsi sebagai salah satu media diplomasi. Selain dari ekonomi, sudah pasti pemerintah juga berfungsi dalam kegiatan keamanan. Keamanan di sini adalah merupakan kekuatan angkatan bersenjata. Yang ketiga adalah yang dibutuhkan dalam proses globalisasi adalah perusahaan, yaitu lembaga ekonomi utama yang menguasai ekonomi secara nyata. Kini terdapat ribuan perusahaan di dunia, di antaranya ada 200 perusahaan raksasa yang mendominasi sebagian dari perekonomian dunia. Dari sejumlah negara-negara pemilik perusahaan terbesar itu, ada 5 negara yang paling menguasai di dunia. Yang pertama adalah Amerika, Jepang, Prancis, Jerman, dan Inggris. Dan sudah pasti bahwa negara-negara ini sangat mempengaruhi negara yang lain. Karena misalnya kalau dari Amerika mereka sudah unggul dengan teknologi, maka negara-negara yang lain untuk mengembangkan teknologi itu juga sangat bergantung atau bertolak ukur pada teknologi yang sudah berkembang di Amerika. Kan nggak mungkin. Kalau Indonesia akan menawarkan teknologi lain, tetapi Amerika sudah menawarkan teknologi yang jauh lebih canggih. Jadi kan Indonesia harus membuat yang lebih canggih apa, yang lebih bagus apa, yang lebih kerjanya cepat apa. Dan yang keempat adalah bank. Sudah pasti bank merupakan penyokong dari perusahaan, terutama dalam dana. Dan setiap perusahaan raksasa di dunia merupakan sekumpulan perusahaan yang menguasai perekonomian negara. Dan bank sangat memiliki peran penting dalam mensuplai permodalan di dalam perusahaan tersebut. Yang kelima adalah pasar modal. Pasar modal merupakan pasar-pasar yang menyediakan pasar saham, surat berharga, dan mengelola sejumlah kurs mata uang. Ketika pasar modal di suatu negara itu kuat, maka sudah pasti bahwa pendukung dana atau ekonomi di negara itu pun kuat. Selain dari perbankan, dia juga memiliki banyak sekali surat berharga dan saham yang bisa ditawarkan ke negara lain. Semakin besar saham yang kita miliki dan surat berharga yang dimiliki oleh suatu negara, maka akses kita untuk mencakup negara lain itu juga semakin mudah. Salah satunya adalah ketika terjadi krisis. Nah, negara yang bisa bertahan adalah negara yang memiliki pasar modal terkuat. Di sini, yang selanjutnya adalah perdagangan bebas, yaitu salah satu asas ekonomi pasar dan salah satu landasan globalisasi. Pasar global itu tadi yang seperti pasar bebas adalah tadi yang seperti saya jelaskan, dia memiliki ciri-ciri banyak perusahaan yang masuk dalam pasar. Lingkupan pasarnya sama.
Dan harga terbentuk dari banyaknya tawaran-tawaran dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar itu. Yang ketujuh adalah pemaksaan ide-ide dan nilai-nilai peradaban kapitalisme kepada seluruh dunia. Contohnya, mungkin ini bahasanya agak lebih jelimet. Contohnya adalah di sini perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar itu memiliki andil besar terhadap negara yang lain, di mana dia atau negara lain itu merasa adanya pemaksaan ide-ide yang harus masuk ataupun nilai-nilai peradaban yang harus masuk ke negara lain itu sendiri. Contohnya adalah sakularisme, atau ini adalah pemecahan negara-negara. Dan yang kedua, rasionalisme, kesepahaman ataupun perdamaian antara bangsa, kebebasan, pembatasan kelahiran, pluralisme, hukum, pengembangan masyarakat sipil, perubahan kurikulum pendidikan, semua itu mengikuti dari tren ataupun budaya dari negara adik kuasa. Contohnya yang paling termudah adalah kurikulum pendidikan. Sekarang, contoh kalau waktu kita kecil itu kan sudah ada, kalau aku dulu masih ada pelajaran bahasa daerah, masih ada pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, itu merupakan salah satu kurikulum wajib, dan setiap kelas, terutama kelas-kelas awal, itu harus lulus mata kuliah itu dulu. Nah, sekarang dengan adanya globalisasi, sekarang aja misalnya adik kita atau saudara kita sudah tidak lagi mengenal adanya namanya kurikulum bahasa daerah. Nah, itu digantikan dengan lab komputer, lab komputer, terus habis gitu kayak lebih ke ekstrakurikuler. Nah, itu sudah mulai ada perubahan kurikulum. Dulu kita masih menghargai sekali adanya budaya, yaitu dengan kita belajar moral lewat pendidikan kewarganegaraan, belajar agama, belajar dari bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Gorontalo, bahasa Medan. Nah, itu setiap sekolah itu pasti memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, itu merupakan salah satu SKS wajib atau mata kuliah wajib, tapi sekarang kan sudah nggak ada. Sekarang diganti sama bahasa Inggris, sama komputer, itu lebih diterima oleh adik-adik kita atau saudara-saudara kita sekarang. Nah, itu merupakan salah satu ide atau nilai-nilai peradaban yang dimasukkan ke seluruh dunia. Jadi karena bahasa Inggris merupakan bahasa global, bahasa universal, maka dari dini dia harus bisa bahasa Inggris. Jadi anak SD aja sekarang udah bawa laptop masing-masing. Udah belajarnya bahasa Inggris, padahal dulu tahu HP juga udah SMA. Udah kayak gitu kan. Nah, dan dulu juga taunya bahasa daerah, sekalipun nilainya jelek semua kan kalau bahasa daerah. Itu merupakan pemaksaan ide-ide atau nilai peradaban kapitalisme yang dimasukkan ke seluruh dunia. Yang keempat, yang ke-10 ya, ke-9. Yang ke-8.